Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Imelda. Kepada Ibu Imelda dipersilakan dan peserta mohon berdiri. Ibu Rosme Simbolon SPD mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri sosialisasi dalam rangka pembebasan guru penggerak yang ditunjuk oleh dinas dan ditugaskan untuk melakukan pembebasan di sekolah asal saat ini yang bertujuan untuk membuat penerapan budaya positif di sekolah SMP Negeri 257 Jakarta. Acara pertama tadi kita buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan selanjutnya acara kedua yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMP 257 Jakarta, Bu Yanti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil, Bapak Ibu Guru, serta Ibu Rusmai sebagai narasumber untuk kegiatan pembebasan pada hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan hari ini, di mana pembebasan modul pendidikan guru penggerak. Apa sih dimaksud dengan pembebasan? Pembebasan itu adalah proses mendengarkan apa yang saja. Apa sih guru penggerak? Bagaimana sih cara untuk meningkatkan motivasi Bapak Ibu sehingga mengikuti sebagai guru penggerak, dan apa manfaatnya untuk sekolah kita, di mana bahwa guru-guru penggerak ini diharapkan dapat meningkatkan atau memotivasi kita untuk berinovasi dalam bidang pendidikan. Jadi pada hari ini karena Bu Rusme mendapat tugas untuk pembebasan, marilah sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan Bu Rusme. Semoga apa yang disampaikan kepada kita semua bermanfaat dan tentu saja bisa memajukan pendidikan di SMP Negeri 257 Jakarta. Kepadanya dipersilakan. Oke, jadi sebelumnya saya banyak banget terima kasih buat Bapak Ibu Guru yang sudah hadir, karena memang ini tugas yang harus dilakukan, yaitu menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan guru penggerak.
karena saya kemarin jadi peserta, ya. Jadi saya di sana peserta pembebasan guru penggerak, sehingga saya bersama ke sini. Kira-kira yang ingin kita lakukan sebagai guru, iya, kita lihat sama-sama ya. Sekarang saya mau bertanya dulu nih buat kita semua. Apakah kita, Bapak Ibu guru semua setuju ketika pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Nah itu, setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Sebelum kita mengenali dulu ya, mengenali apa sih maksud dari guru penggerak itu mau ngapain gitu. Sebelum kesana kita harus kenal dulu nih, supaya kita dapat intinya kemana ini arahnya gitu kan. Yang pertama, pemberian hukuman dapat nggak mendisiplinkan siswa? Setuju. Setuju ya Bu? Oke. Yang ada yang tidak, bagus itu namanya variatif kalau jawabannya. Nanti kita mau ambil perubahan nih, mau arah kemana yang lebih baik begitu. Semuanya baik, tapi mana yang lebih baik. Yang kedua, pemberian yang meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Setuju Bu? Setuju. Setuju. Setelah ini belum beneran? Setuju. Oke, yang ketiga, guru harus mampu memberi solusi kepada siswa yang bermasalah. Ya, harus. Tetapi perlu wajib Bu. Benar. Tetapi kali apa wajib? Wajib baik kita wajib. Kita kunci yang jawaban kita sekarang. Nanti lain lagi nih kalau sudah mengenal apa itu guru penggerak sehingga ada perubahan. Ya. Yang keempat, guru berperan sebagai teman kepada siswa. Kadang-kadang. Boleh setuju. Oke, bagus sekali. Terima kasih atas jawabannya. Kita semua udah tahu yang itu saat ini. Itu jawabannya saat ini ya. Selama ini kita belum melakukannya. Tapi ketika nanti kita sudah melihat dan mendalami makna dari guru penggerak itu apa, apakah jawaban kita berubah? Nah, itu nanti kita ambil kesimpulannya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya gitu kan. Kita kenal dulu nih konsep inti dari budaya positif. Budaya positif itu kan kita tahu ya, budaya kebiasaan positif pasti hal yang baik lah pasti ya. Jadi dari situ aja sebenarnya udah tahu kita makna dari budaya positif itu apa. Nah, kesana konsep inti budaya positif ada 6. Ada 6 yang harus kita lakukan sehingga tercapai lagi budaya positif. Apa itu? Kita lihat. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita lihat satu persatu. Restitusi. Disiplin positif. Di dalam disiplin positif ini ada 3 yang harus kita lakukan juga. Ya kan tadi di atas, ke bawah lagi nih. Lebih mengerucut ya. Yang pertama perubahan paradigma, kedua makna disiplin, yang ketiga nilai kebajikan universal. Nah, sebelum kesana ada lagi di dalamnya. Cobalah buka. Ya, pertanyaan romantik. Cobalah buka. Saya ngomong di sana. Nggak apa-apa, jangan lihat monitor. Lihat saya aja. Saya minta Bapak Ibu tolong dibayangkan di genggaman tangan. Bapak Ibu memegang sesuatu yang paling berharga. Kira-kira apa yang paling berharga Bu? Emas dong. Berlian kan? Emas. Apa aja di tangan Ibu ada logam mulia 50 gram. Oh iya. Enggak, saya gini aja konkretnya. Yang anak itu kan ada tempat konkret ya. Nanti belum tentu semua orang menilai itu Bu, karena dia anak jadi beban bagi orang tua yang kurang siap. Itu kita sendiri lah. Konkret emas yang apa terserah ya. Intinya kita pegang. Dolar 100. Nah, Bapak Ibu saya minta pegang sesuatu di tangan. Silakan diambil Bu yang dia pegang. Berpasangan. Kira-kira mungkin gak sih teman kita memberikannya? Mungkin gak Bu? Mungkin. Silakan dibaca Bu, tapi intinya seperti itu. Ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, teman kita minta, mungkin gak kita kasih? Saya kasih aja. Tapi kalau sama suami saya kasih. Tergantung yang minta. Kalau kerabat saya kasih dong. Ya, terima kasih responnya Bu. Kita lihat di sini. Apakah Anda atau
kita lihat lagi. Nah, di situ terbentuk lagu suatu ilustrasi atau ilusi. Ini masalahnya konsepnya kita dan anak ya. Jangan ibu dan suami, jangan. Bahasan kita adalah guru dan peserta didik. Ya, bahasan kita itu. Ya, jangan dia bayangkan kita dan suami, jangan. Jangan tahu. Nah, di antara guru dan siswa itu, ketika siswa ini kita mesti sesuatu, apakah dia melakukannya atau tidak, itu tergantung dari siapa? Dirinya kan atau dari gurunya? Diri anaknya juga. Iya, dari anaknya. Yang paling motivasinya ya. Dikasih kalau mau. Ketika anak kita suruh, dia melakukannya apakah atas dasar ibu yang karena ibu yang nyuruh atau keinginan dia? Kalau dua-duanya melakukan dengan terpaksa. Seperti yang tadi lagi tangan kita tadi kata Bu Rahma tadi, saya kasih aja semua nggak boleh mau berbagi kan ya. Saya kasih siapa yang membuat ibu sehingga memberi? Apakah teman ibu atau ibu? Jadi ibu bapak yang benar-benar kita meyakini tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru, kuncinya semua ada di mana? Di anak kan? Anak dong, dia mau melakukan atau tidak tergantung anak. Bukan kita yang mengambil kepala itu, bukan kita, tetapi anaknya. Mampu nggak bapak ibu mempengaruhi dia supaya dia mau melakukan? Sepatutnya kita bu, secara keras tekanan kalau si anak tidak mau tidak akan dilakukan. Yang ada terjadi bentrok ketika kita menghukum dengan cara puasa. Udah mulai dapat ya. Nah itu kan tujuannya dari guru penggerak itu mengubah mindset kita selaku guru untuk tidak berpusat pada kita, tapi pada anak didik kita, berpusat pada anak didik kita sekarang ini. Kalau dulu mungkin zamannya kita ya, berpusat pada siapa sih kita loh yang megang kendali kita guru. Kayak kita lihat tadi Bu. Ini semuanya ilusi yang mungkin terjadi di dalam benak kita masing-masing. Bapak Ibu bisa baca atau saya bantu lihat juga ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Kita kasih dorongan yang positif. Tapi hasilnya hanya sesaat, sementara saat itu aja cuy. Efeknya tak jangka panjang. Hanya terjadi ketika ibu pas kena ke hatinya, ibu bujuk, ibu kasih motivasi yang positif. Ini dong ini saat itu aja, enggak jangka panjang. Karena dia melakukan karena dari ibu. Nah itu dia ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat tuh. Suatu saat untuk mengontrol murid, kita usahakan mengontrol murid. Ya. Lalu yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita untuk mengontrol murid kita ini dengan cara kita buat dia seperti merasa bersalah kalau melakukan kesalahan, kalau melakukan pelanggaran tata tertib. Pernah nggak Bu melakukannya? Kita membuat si anak itu merasa bersalah. Kenapa Bu? Guru yang toksik. Tapi kita nggak mungkin bohong ada aja. Pasti ada. Yang di satu momen pasti ada. Terlepas siapapun itu pasti ada ya. Dimana kita merasa kamu salah loh pokoknya. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini Pak semua nggak dipungkiri lah, saya rasa semua itu udah naluri ya, naluri bahkan orang tua terhadap anak. Tapi kita di sini sebagai pendidik terhadap peserta didik. Jadi ketika kita menggunakan ilusi ini bahwa saya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kamu melakukan ini, nah itu tidak baik. Tidak baik ketika kita sudah mengenal arti dari guru penggerak itu. Nah di sini kita motivasi guru penggerak untuk membuat kita semua guru berubah haluan pandangan sehingga lebih berpusat kepada peserta didik. Peserta didik kita ini harus gimana supaya dia mengalami perubahan dari diri sendiri, bukan dari kita gurunya. Dibawa tekanan, dibawa paksaan, bukan begitu. Harus dari dirinya timbul motivasi diri sehingga ingin berubah lebih baik. Bagaimana caranya? Yuk kita kupas lagi dulu. Nanti di akhir ada Bu cara-cara. Semoga semua mendapat manfaat. Oke? Lanjut Bu Ira. Nah ini lagi
selama ini kita dulu umumnya menggunakan stimulus respon. Apa yang dilakukan kita respon balik, kan begitu ya. Tetapi setelah kita, apa saya sudah mendapatkan pencerahan atau pembebasan, ternyata nggak begitu loh. Gitu. Ada teori kontrol yang harus kita lakukan ya. Kita lihat lagi. Disiplin positif. Nah ini dia. Ini dari kesimpulannya. Coba kita lihat dulu sebentar. Nah ini dia. Stimulus respon dan teori kontrol. Ketika Bapak Ibu sudah mengenal arti kata guru penggerak, maka kita merubah mindset, berpusat kepada peserta didik dan gunakanlah teori kontrol. Bukan lagi stimulus respon. Oke, pelan-pelan kita lihat. Stimulus respon. Kalau ini dia lebih ini, realitas dan itu sama. Kita sini sama-sama butuh tertib, gitu kan? Dalam sekolah ya, kita masih di lingkungan sekolah. Saya dan peserta didik bahwa realitas untuk kita bersama di sekolah ini adalah sama, yaitu sama-sama harus tertib, teratur. Nah, sekarang itu di situ biar kontrol realitas kebutuhan kita itu beda. Kenapa Bu? Kok bisa beda Bu? Kan lingkungan masih sekolah, orang juga kita dan peserta didik, tapi kenapa harus berubah? Dan perubahan seperti apa sih? Kenapa gitu kan? Ya, jadi ada yang mendapat. Kenapa? Kenapa jadi berbeda ya? Harusnya sama dong, benar sama ya. Orang sama-sama lingkungan sekolah punya tujuan yang sama, tapi kenapa jadi berubah gitu kan? Nah, berdasarkan yang saya pahami, tujuannya dari itu, bergerak itu, berubah mindset, yang tadinya stimulus respon, kita beralih ke teori kontrol. Ya, kenapa beda? Karena ini kita memandang dari sudut kebutuhan anak peserta didik itu, tidak dari berpusat pada kita instansi ataupun yang punya wewenang. Makanya nih guru-guru kita guru merdeka kan bebas gitu ya, tapi tetap harus dalam batasan. Bebas itu itu tadi kita boleh aja memandang anak ini kenapa sih nggak masalah, karena ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya untuk memenuhi kebutuhan apa yang dia tidak dapatkan, kebutuhan apa yang dia belum dapatkan, sehingga dia melakukan kesalahan. Nah ini realitas kebutuhan hidup kita beda, beda kalau kita lihat dari situ ya. Pelan-pelan kita berani ke sana, itu yang diarahkan. Kita bergerak atau Bapak Ibu yang akan mendapatkan modul-modul yang memang inilah yang harus dilakukan, yaitu teori kontrol yang digunakan ya. Oke, yang berikutnya semua orang melihat hal yang sama. Iya begitu. Sudut pandangnya sama. Kita lihat dari mana. Nah, ternyata tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu berikutnya kita mencoba membawa orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini yang luas lagi. Jadi kita harus memahami, mengerti dari si anak itu. Begini ya. Lanjut perilaku menurut beliau sebagai suatu kesalahan. Iya. Semuanya berpusat kepada peserta didik. Gitu ya intinya itu. Lanjut. Nah, di sinilah yang bacakan bilang tujuan arah anak-anak ini melakukan sesuatu. Ini yang mau kita lakukan supaya dia melakukan ke anak ini. Ya, profil karir Pancasila dia bisa melakukan sesuatu bertujuan seperti ini: beriman, bertakwa, mandiri, benar, kritis, kebinekaan global, budaya yang kreatif. Ini yang bacakan. Kita lewatkan. Sama, ini semua hal-hal yang berbudaya. Perilaku manusia itu dilakukan atas dasar tiga hal yang memotivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu termotivasi karena takut dihukum, karena takut kena sanksi. Nah itu motivasi kita ya. Kenapa kita taat? Kenapa kita tertib? Nah, kita itu murid gitu ya. Kenapa kita taat? Tidak terlambat, takut dihukum. Itu yang pertama motivasinya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mungkin
10 kali nak. Jangan sampai kamu berulang sampai mau bosan semua guru. Sekalian ya, jangan sampai nanti aku kasih deh kamu jajanan atau apa. Nah, kita melakukan itu sehingga tidak terlambat. Ya, lanjut yang ke ini tadi menghargai dan menjadikan orang yang diinginkan. Oke, panjang sih ceritanya, tapi intinya memang ini yang harus kita lakukan. Yang nomor 3. Ya, tadi kan kita harus memilah-milah ya. Umumnya kita lakukan ini semua pasti, tapi kita yang sudah mengenal program bergerak ini haruslah yang ketiga, menghargai dan menjadikan orang yang diinginkan atau cita-cita. Jadi kita harus membuat si anak peserta didik kita ini melakukan segala sesuatu harus berdasarkan keinginan dirinya sendiri, dia menghargai dirinya dan menjadikan dirinya menjadi orang yang diinginkannya dalam hal yang positif ya, cita-citanya. Tanya dulu nih, nah kamu tujuannya apa sih? Kenapa melakukan ini? Ini nanti dalam segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah nanti di akhir. Kita kupas dulu, kita harus buat dulu si anak termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan motivasi dari dalam diri sendiri? Pernah nggak Bapak Ibu? Katakan dulu deh. Pernah ya terdorong dari diri sendiri melakukan hal yang baik, benar ya? Pernah nggak melakukan karena takut hukuman? Pernah juga waktu masih. Pernah dalam absen yang tadi. Karena takut dikatain pelit. Pernah, pasti semua pernah. Manusiawi. Tetapi ketika kita sudah mengenal yang namanya guru penggerak, akhirnya harus berpusat kepada menghargai diri sendiri dan menjadikan kita menjadi orang yang kita inginkan. Apa yang kita cita-citakan? Ya, kita arahkan anak kita. Nah, kamu harusnya begini loh, nah, supaya kamu bisa mencapai cita-cita kamu. Kita pendampingan supaya muncul di dalam diri anak itu ada motivasi dalam dirinya. Karena ketika udah dari diri sendiri, itu siapapun yang ganggu, siapapun yang menggoda, tidak akan Bapak Ibu. Coba kita flashback balik nih, punya pengalaman pribadi nggak? Kita udah termotivasi bikin sesuatu, pasti lakukan sekalipun di dalam suami tercinta ya. Nah, jangan lama, nanti kamu ini dengan itu. Pelan-pelan melakukannya tanpa seperti awal. Kita enggak. Cerca. Nah, begitu anak didik kita ini Bu, gimana supaya anak didik kita ini mempunyai motivasi seperti itu yang tangguh tidak tergoyahkan oleh lingkungan. Lanjut. Itu Bu, karena itu kita itu dari rumahnya kan keinginannya kan menghargai keinginannya gitu ya. Oke, itu bersama kita lanjut di sini juga caranya pertama ketika di sini keyakinan kelas. Nah, mungkin itu lebih individual ya. Nah, kalau di sini dia kita secara menyeluruh peserta didik kita supaya menumbuhkan hal yang tadi Bu, hal yang menghargai diri sendiri. Nah, di sini keyakinan kelas. Kita semua guru kan setiap tahun ada yang baru pertemuan pertama dalam tahun. Disitulah Bapak Ibu punya kesempatan membuat kesepakatan antara Bapak Ibu dan anak. Hal apa yang kita lakukan sepanjang kita belajar bersama Ibu? Yuk kita buat kesepakatan. Apa sih yang kamu inginkan? Kamu pengennya kita itu bagaimana dalam belajar? Pasti anak ngomong, saya mau ibu jangan marah-marah kalau masuk. Saya mau ibu kalau masuk itu tepat waktu dong. Pasti ada dia berdapatkan dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Betul. Nah, di sini lalu kita di sini kesempatan kita bentuk supaya hal itu tidak terjadi. Ketika sudah bersepakat, pasti anak itu ingat dong janji dia ngomong, iya itu kan dari saya, katanya nggak boleh terlambat, wah itu punya saya, itu kan. Nah, jadi teori itu realita pelaksanaannya adalah kita ajak anak, silakan anak tulis gambar, isi apa sih yang kamu inginkan dari ke-30 anak itu kita selalu ulang mana sih yang cocok untuk semuanya dan disepakati seluruh peserta di dalam kelas. Kita lihatnya di lingkup yang kecil dulu. Kalau lingkup yang besar, terlalu luas itu kuasa pimpinan. Ya, kita kecil dulu
mengerucut dulu. Nanti udah membesar boleh menyebar ke atas. Oke, jadi nih merupakan kesepakatan yang telah disepakati antara siswa dan guru mata pelajaran yang dilakukan di awal pengajaran baru dan berlaku sepanjang tahun ajaran bersama yang kita ya. Maaf, Bapak Ibu, maksudnya nanti ya maksud saya pernah melakukan nggak sebelumnya? Bagus. Itu kebanyakan itu hanya Bilang terus bagaimana menghukum para pelanggar. Oh, berarti kesepakatannya belum mewakili dari si anak sendiri. Ya. Nah, ketika itu terjadi Bapak Ibu, saya punya saran boleh tidak. Nah, ketika itu kita ajak anak bicara dari hati ke hati. Nah, ini sudah kita lakukan, kita sepakati. Kenapa kamu tidak melakukannya? Dengarkan keluhannya, dengarkan alasannya. Kita masuki pelan-pelan sehingga muncul motivasi dalam diri anak harus melakukannya, tapi harus kesadarannya ya, harus kesadaran dirinya gitu, bahwa dia harus melakukannya gitu. Itu pelan-pelan lagi personal gitu. Untuk menimbulkan kesadaran itulah yang lebih susah. Oh, itu Karena kesadaran iya boleh kita ya kesadaran dia lagi. Iya lalu perlu apa? Iya harus saya jawab. Nah di sini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Ini kuncinya loh. Kebutuhan dasar apa sih kebutuhan dasar anak kita yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan kesalahan? Itu nih yang perlu kita selalu orang tua di sekolah ini. Kalau orang tua di rumah tahu dong kebutuhan anak yang kurang. Kamu kurang apa? Anak baju kamu ada. Ya kan? Tadi saya udah saya ajak jalan kita ngobrol bareng. Itu kalau rumah kita tahu. Nah kalau di sekolah kita harus tetap bisa melakukan peran sebagai orang tua mengetahui kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi terhadap anak kita ini peserta didik kita ini. Nah itu berat Bu emang. Makanya guru pahlawan dapat tanda jasa tidak seimbang kalau dipikirkan ke sana. Tapi kita kan tujuannya nggak hanya sebatas materialistik ya. Nah, biarkanlah itu hanya sebatas saat ini. Ketika anak itu berhasil, lebih-lebih dari itu dia akan mendatangi kita. Bu, saya loh Bu, dulu anak ibu yang begini. Saya jadi loh, terima kasih ya Bu, itu akan terjadi nanti ketika sudah berhasil. Kita lihat dulu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua kita pasti membutuhkannya. Benar ya Bapak Ibu? Terus saya bacakan nggak? udah dibaca. Halaman berapa? Kita udah baca. Halaman berapa? Halaman terakhir Bu. Iya benar. Nah ini dia contoh jenis kebutuhan. Tadi ada 5. Balikin dulu sekarang. Nah, balik. Nah supaya diingat. Ternyata ini harus kita pahami supaya kita tahu memilah masalah anak ini masalah apa, kebutuhan apa yang belum, biar tahu kita. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup itu identik ke makanan yang apa ya, yang jasmani ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, artinya perhatian, nah itu pengen diperhatikan, ya kasih sayang, rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, bukan pengakuan atas kemampuan, dia merasa lebih power atau lebih dari teman. Kayak memiliki nilai tambah, nilai yang lebih gitu ya. Nah, yang keempat kebebasan. Kebebasan untuk memilih apa yang diinginkan. Perkara si anak, dia itu sebenarnya kebutuhan apa yang belum dia penuhi sehingga melakukan hal itu, ya. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi si anak ini. Ini ceritanya begini. Si Dida, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah, menangis, gitu ya, dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh si Rani sehingga dia nangis? Kenyamanan, tidak diterima. Semua pasti ada di antara yang 5 ya. Dia menunjukkan nomor 5 kebutuhan dasar ya. Benar nggak? Nah, sekarang tergantung jawaban si Dinda ini. Kita
Jika kita bertanya, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Nah, coba Bu, nanti. Jika jawabannya seperti ini, jika jawabannya begini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus menang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah itu kalau gitu jawabannya, berarti si anak itu berusaha memenuhi kebutuhan kesenangan. Kesenangannya kurang terpenuhi. Lalu berikutnya, ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal harus sudah pakai jepit nalung yang cantik. Ya kan? Jepit nalung yang baru. Berarti apa itu bukan apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Dia merasa nggak disayang, padahal dia tidak pakai yang baru. Ya, lanjut. Ya, di sini ya 5 positif kontrol guru. Ini yang tadi yang sudah kita bahas lagi. Iya. Yang pertama, saya akan setuju. Kita mengontrol peserta ini dengan cara yang pertama. Tidak setuju tapi selalu melakukan. Maaf jika terjadi tidak kami inginkan tapi harus kami lakukan. Gitu ya Bu? Lainnya kan memang Awalnya dia lembut sekali, tapi kalau dia melawan, kita udah bilang sekali dia nggak dengerin. Nah, otomatis kan kita naik tensi. keluarlah bibir. Nah itu yang terjadi. Ayo sayang, kita gituin. Betul. Pokok itu emang terlalu cepat kita ambil. Yang kedua, membuat merasa bersalah yang tadi saya mengalahkannya. Tapi di sini ada suara kita memeras, halus, sedih, bahasa tubuhnya berapat ke tanah. Merasa diteliti jadi guru gitu ya. Iya. Iya, gara-gara kamu lunas saya ditegur itu kepala sekolah. Terus sih ada orang perempuan, terlalu tiap hari, berapa ya. Boleh kita merasa seperti itu, tapi tidak Bu yang gugur harusnya itu tidak terjadi Bu. Nah, lalu kita selalu teman dia, kita mengontrol sebagai teman. Artinya kita mau menjadi teman dia, membantu dia, teman membantu ya. Dia punya masalah, tenang mah, ibu yang selesaikan. Wah, biasa udah gitu. Udah nanti ibu bantu deh, ntar ibu bantu ngomong sama ibu. Ya kamu masalah, ibu ntar ibu bantuin. Ada yang begitu? Ada. Nah, pasti semua hal ada aja sih, tapi nggak langsung banyak ya. Paling tidak mewakili ada yang sebagai teman ya. Yang keempat sebagai pemantau. Di situ dari sore datang bahasa buku yang normal biasa aja. Ketika kesalahan kita kasih peringatan, kita kasih tahu kesalahannya, jangan diulang lagi. Data. Terus kita pantau. Berikutnya dilakukan lagi nggak? Terus pantau terus. Tapi itu Sampai minggu. semua kan? Betul. Lalu yang terakhir Bu, manajer. Di situ suara tulus. Siapa yang di situ tulus? Ada nama tulus nggak? Tulus bahasa tubuh 3 kaku mendekat ke murid. Ayo sayang. Udah Manajer. lakukan ya. Nah, di sini manajer Bapak Ibu yang tercinta. Inilah yang harus kita lakukan yang sebenar-benarnya. Manajer. Coba Bu maafin lagi Bu. Yang nomor 1, penghukum. Patuhi aturan saya atau apa semuanya. Terulang sekali, lihat aja besok aku nggak mau lagi lihat kamu. Kamu saya bakar setiap jam saya. Bibir. Kamu selalu aja salah. Kapan sih Nak bisa boleh lebih baik? Itu bibir. Terus salah terus. Gak ada perubahannya kamu Nak. Pusat 2 bulan. Wow. Kita mau hukum ya, Bapak Ibu biasanya kita gunakan itu. Lalu membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali. Kita sudah. Ibu sangat kecewa dengan dirimu gitu kan. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Berapa kali? Kamu terus berbuat salah. Harus punya apa sih Nak? Kurang apa sih Ibu? Nah gitu ya. Kita sering ya. Sudah dilakukan. Lalu itu yang sebagai teman. Ayo bantu dari Bapak yang melakukan yang dari Bapak yang jangan lagi ya. Nanti Ibu ditegur terus sebagai kepala. Kok nanya nggak bisa dibina? Biar mungkin nah,
sepakat masuk ke bagus. Balik lagi ke perjanjian kita pertama tadi, kesepakatan. Kita selalu mengacu ke sana supaya dia merasa, oh iya saya tidak tahu, saya yang salah, saya harus melakukan karena itu dari diri saya, begitu ya. Lanjut dulu. Harus revisi. Ya, bukan direvisi bu, lebih berpesan kepada peserta didiknya. Segitiga restitusi. Ini terakhir ya. Ya, terakhir. Dan memang disinilah pusat dari penyelesaian masalah ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah itu. Melakukan hal yang tidak kita inginkan. Di dalam restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, saya bilang tadi, ketika yang dari ngobrol. Ya, langkah pertama menstabilkan identitas. Maksudnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Benar ya, Bapak Ibu? Yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Kita punya alasan untuk kenapa melakukan itu, atau anak didik kita ini melakukan alasan kenapa dia melakukan itu. Ya, yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Itu tadi motivasi internal yang dari dalam diri, yang menjadikan dirinya. Ini saya studi kasus satu. Kita lihat permasalahan satu yang saya anggap juga sih. Jadi begini Bapak Ibu. Makasih banget ya. Udah yang terakhir. Solidaritas institusi. Jadi gini Bapak Ibu. Ketika anak-anak mengalami permasalahan, kita tanya dulu nih, kenapa kamu melakukan kesalahan? Tadi saya dengar dari ketua kelas, kamu marah di kelas, bahkan mukul meja, marahin teman kamu. Emang kenapa? Itu Bapak Ibu. Tanyakan dulu nih. Tanyakan masalah, lalu kita semua melakukan hal yang terbaik. Lalu dia bilang dong kenapa? Iya Bu, saya melakukan itu karena teman saya itu mengambil buku tugas saya. Saya capek-capek kerjain di rumah supaya dinilai bagus sama Bu Rosme gitu. Matematika gitu. Supaya bisa 100. Saya nggak mau, karena ikhlas saya diambil tanpa izin. Berarti gimana Bu? Menurut Ibu, perilaku dia benar atau salah? Dia marah temannya, tidak boleh ngambil bukunya karena dia udah sampai menjelaskan. Menurut Bapak Ibu wajar nggak perilakunya? Wajar. Karena itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Itu terbaik menurut kebutuhan dia ya. Kita segitu memandangnya dari sisi anak. Nggak boleh dari dia nggak seharusnya dong kamu mukul meja marah-marahin kamu udah menjolimi orang. Nggak begitu. Tapi masalahnya itu terjadi. Setelah anak-anak bergerak, yuk kita berdoa bersama. Pola pikirnya udah ganti. Lihat dari si anaknya. Kalau dari kebutuhan anak wajar ya Bu. Berarti kita menengahi permasalahan itu dengan cara iya ya nak, benar juga kamu ya. Memang yang kamu lakukan itu wajar sih. Terus kamu ngapain aja? Tanya lagi dong, ngapain aja? Siapa korbannya kan gitu. Siapa tahu dia luka ya kan berdarah kita kan. Nah, semua perilaku memiliki alasan. Itu tadi dia alasannya. Kalau saya udah capek-capek Bu, kerjanya sendiri malam supaya nilai bagus dari guru ya kan. Dan saya 100. Kenapa aku tidak bila saya sama dia nggak ikhlas saya? Wah itu alasan. Bapak Ibu harus terbuka dalam alasan anak itu jangan menutup diri ya. Intinya kamu salah buat masalah kelas. Intinya kamu ini jangan ya. Ya jangan ya Bapak Ibu. Tanyakan dulu kenapa dia begitu. Harus kita tanya-tanya ya. Lalu yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Motivasi internal. Ya, ada motivasi yang dari dalam dirinya sehingga dia melakukan itu. Nah, di dalam kasus tadi kita harus tanyakan, terus menurut kamu bagusnya nak melakukan itu? Kamu ke meja, marahin kamu bagusnya? Nah, nanti si anak kalau dari kita belain ya kan, iya benar ya, kamu harus nggak apa-apa sih salahnya mukul gitu meja. Dia akan terbuka, dia akan bilang iya ya Bu, sebenarnya saya salah ya, udah terlalu kasar sama teman. Dia pasti akan begitu kok. Nggak perlu
dicoba ya materinya yang pernah berubah. Semoga kamu bisa lakukan. Tapi di sini saya setelah mempelajari semuanya ada budaya positif yang ingin saya lakukan atau saya terapkan mungkin di sini yang belum atau hal baru, mungkin hal baru bagi yang belum, tapi yang biasa bagi yang sudah pernah. Jadi begini Bapak Ibu, saya ingin menerapkan budaya positif bahwa setiap hari peserta didik mengerjakan soal minimal 5 soal matematika setiap hari. 5 soal juga ya, nggak apa-apa kalau setiap hari dicicil gitu kan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang numerasi. Tujuan saya sana. Tujuan saya sana ketika nanti udah dilakukan setiap harinya selama sebulan. Jadi teknisnya begini Bapak Ibu, saya berizin ketika nanti ada minta tanda tangan ibu wali kelas di akhir bulan, Bapak Ibu saya minta tolong nih cek tanda tangan benar nggak yang lakukan setiap hari karena mengerjakan soal 5 soal matematika, 5 soal matematika, minta datang orang tuanya tiap hari dibawa ke sekolah dan orang tuanya. Lalu yang terakhir, anak kita persilakan presentasi berupa numerasi di kelas setiap pagi sebelum belajar. Yang mana melihat guru siapa aja di jam pertama. Itu budaya positif yang ingin saya terapkan. Sekiranya Bapak Ibu turut mendukung acara program guru bergerak ini yang benar ada perubahan dalam diri kita. Lebih mencintai numerasi, matematika atau apa. Kita bisa ganti nanti. Yang penting udah terbiasa dulu nih polanya. Setiap hari minimal 5 soal, 5 soal. Bisa saya tolong Bapak Ibu? Insya Allah. Terima kasih. Jadi saya rasa itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Dibuka sesi tanya jawab. Ya, yang kita kan di bawah naungan dinas kan kadang-kadang kita merasa kok kebebasan kita dalam mendidik terpasung oleh peraturan-peraturan. Nah, jadi bagaimana itu? Nah, kita membuat kesepakatan kalau itu apakah boleh dari keinginan anak tidak diikuti ya? Ya, saya paham maksudnya. Baik Bu, kalau kita menghadapi situasi seperti itu, sebelum terjadi, kita harus kunci dulu nih kesepakatan, keyakinan kelas yang mana kita sepakati. Ketemu dari itu, saya menuliskan sesuatu tidak sesuai atau kontradiktif dengan peraturan sekolah. Kita bahas, kita lihat anak-anak apakah begini sesuaikah, boleh tidak, tanyakan kembali Bu ke anaknya, boleh tidak seperti yang kata teman kamu ini, misalkan apa ya kita bahas. Nanti ada negosiasi juga. Iya, jadi di situ diputuskan ketika membuat keyakinan kelas tidak fair lagi untuk nanti didiskusikan lagi, nggak boleh. Setelah selesai pintu keluar dari pintu itu keyakinan kelas wajib ya anak-anak, wajib tidak boleh karena kita udah buat nih. Kalau kamu nanti ketemu di permasalahan yang menurut kamu bisa dinego tidak, karena kita sudah sepakat ya Bu. Ini loh. Dari sekarang katakan apa yang kamu inginkan supaya ibu bisa
ada kuliah ya. Saya melakukan kesalahan atas dasar karena tidak menaati yang saya sepakati, yang sudah saya janjikan. Jadi kayak melanggar janji gitu loh. Di kelas kami, kelas anak-anak membuat kesepakatan. Banyak yang melanggar. Tapi dilanggar semua kan? Emang begitu Bu. Dimanapun boleh Bapak Ibu tanyakan. Teman guru yang lain mengalami kendala yang memang harus kita alami. Itu proses. Nggak bisa bersih, nggak bisa. Ya kan kita aja proses hidup ya kan. Mudah-mudahan ada tinggal benih inti. Nggak apa-apa. Maksudnya di sini kita harus buat satu penerapan budaya positif apa di kelas kita masing-masing. Ya kalau dari saya tadi sudah saya sampaikan, mohon dukungan dari wali kelas itu aja. Mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu ya atas penjelasan, penguatan, serta saran yang hari ini kita bahas mengenai pembebasan guru penggerak di sekolah SMP Negeri 257 Jakarta dalam penerapan budaya positif. Sebelum ditutup acara pada siang hari ini, alangkah baiknya nanti setelah selesai mungkin foto bersama dia ya. Ada sesi foto bersama. Jadi kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama bagi Islam dan Islam selama berdoa berdoa dan masing-masing. Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah acara pada siang hari ini. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Jadi begini ya nak, Ibu ada suatu budaya positif yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas kita. Sesuai kesepakatan yang pernah kita bicarakan, bahwa kita sudah membuat kesepakatan perjanjian untuk melakukan hal yang kita lakukan di kelas. Tapi kita sudah sepakati. Nah di sini Ibu ingin membuat satu pemahaman budaya positif yang baru, yang belum pernah kalian lakukan. Di mana itu adalah untuk meningkatkan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang numerasi. Bagaimana sih caranya kita supaya kemampuan numerasi kita semakin lebih baik? Oh ya, numerasi. Nah, yang pertama, Ibu pengen nih, kamu lakukan ada 4 tahapan. Ya. Yang pertama, mengerjakan soal matematika setiap hari minimal 5 soal. Itu nilainya 5 soal setiap harinya. Lalu yang kedua, setiap selesai kamu mengerjakan di rumah 5 soal ini, kamu minta tanda tangan sama orang tua bahwa kamu sudah mengerjakannya. Ya. Yang ketiga, kamu besok paginya di sekolah langsung temui guru matematikanya. Ya. Di sini adalah saya ya. Nah kita bertemu nih, saya cek kamu ngerjain nggak 5 soalnya sesuai nggak. Lalu saya tantangan begitu setiap harinya selama 30 hari 1 bulan ya. Lalu setiap akhir bulan sudah 30 hari kamu harus presentasi. Presentasi artinya kamu tampilkan apa sih selama yang kamu pelajari itu. Kan 5 soal, artinya kamu udah dapat kamu jelaskan ke kelas bahwa kamu sudah belajar ini selama ini. Ibu berharap kamu bisa menjelaskannya secara spontan tanpa melihat buku seperti ibu guru. Gimana sih menjelaskannya gitu ya. Minimal kamu bisa jelaskan 1 atau 2 soal. Bisa semuanya? Bisa. Oke, baik anak-anak, Ibu rasa cukup sekian. Semoga kita semua bisa melakukannya dan bermanfaat buat kamu untuk membuat suatu karakter yang lebih baik. Terima kasih. Setuju biar kelasnya bersih. Bapak jangan puas setuju Bu. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Bawa HP. Kalau bawa HP nggak boleh nanti datang sekolah. Ya, kita harus tunduk dalam peraturan sekolah. Ini peraturan kelas antara kamu present. Bawa HP tidak boleh. Ya, ini melaksanakan piket sesuai jadwal. Setuju?
semua harus sama-sama meyakini ataupun melakukannya di dalam belajar. Setuju? Baiklah, terima kasih untuk Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Tadi saya dengar dari ketua kelas kamu marah-marah di kelas. Kenapa? Ya Bu, saya kesal Bu. Kenapa kamu kesal Tiur? Saya malu memanggil ibu saya untuk mengantar ibu tanpa izin. Oh begitu. Ya wajar ya kamu marah. Tapi menurut kamu apakah tindakan kamu itu sudah benar? Lalu apa yang kamu lakukan? Saya kemarin-kemarin lalu dilihat dan tanpa sadar saya menggenggam meja Bu. Kamu tuh benar atau tidak? Iya, Dan apa yang sudah kamu langgar? menciptakan permainan kelas. Lalu apa yang akan kamu lakukan jika tahu itu tidak benar? Saya akan mencoba lebih bersabar dan melapor pada pimpinan apabila Mario menyatakan ibu. Ya, sudah tepat ya tindakan kamu Yun. Nah, jadi kamu tetap semangat ya. Nah, kamu harus terus melakukannya. Jangan marah-marah ya. Terima kasih Bu. Terima kasih.